Kalau kita lihat peta Timur Tengah ya, pasti kelihatan dua sungai besar ini, Efrat dan Tigris. Nah, ada yang bilang bentuk daratan di antara dua sungai itu mirip banget sama rahim. Dan mungkin ini bukan kebetulan sama sekali, karena tepat di sinilah peradaban manusia untuk pertama kalinya lahir. Iya iyalah, disinilah semuanya dimulai. Ide-ide besar, teknologi, masyarakat yang kompleks, bahkan cerita-cerita yang kita semua tahu, kayak Taman Eden, banjir besar Nabi Nuh, sampai Menara Babel, semuanya itu akarnya dari sini. Coba bayangin, waktu nenek moyang orang Eropa masih sibuk berburu mamut, peradaban Mesopotamia itu udah bangun kota-kota megah yang isinya puluhan ribu orang. Tapi disinilah letak ironi terbesarnya. Wilayah yang sama, yang jadi titik awal peradaban kita, justru sepanjang sejarahnya jadi panggung konflik yang gak ada habisnya. Tanah yang sama, yang diperebutkan terus-menerus, bahkan sampai detik ini. Ini kayak takdir yang tragis ya nggak sih? Di mana sesuatu dimulai, disitulah ia akan berakhir. Jadi, dalam paparan kali ini, kita akan coba bedah dualitas warisan Mesopotamia. Gimana caranya, fondasi yang mereka bangun ribuan tahun lalu itu ternyata kayak pedang bermata dua. Jadi awal dari semua yang kita kenal sekarang, tapi mungkin juga jadi cetak biru buat kehancuran kita sendiri. Yuk, kita bongkar satu persatu. Oke, warisan pertama. Dan ini bisa dibilang yang paling dasar sekaligus yang paling bahaya. Semuanya lahir dari satu revolusi besar, gagasan tentang kepemilikan. Coba deh, kita mundur sebentar ke masa lalu. Sebelum zaman Mesopotamia, manusia itu hidup sebagai pemburu pengumpul. Nggak ada itu konsep punya gue. Alam lah yang ngasih semuanya. Jadi manusia justru ngasih persembahan balik sebagai tanda terima kasih. Terus, revolusi pertanian mengubah total cara pikir itu. Manusia mulai mikir, tunggu dulu, gue yang capek-capek ngolah tanah ini, gue yang rawat ternak ini. Berarti ini punya gue dong? Kedengarannya simpel buat kita sekarang. Tapi waktu itu, ini adalah ide yang super radikal dan benar-benar mengubah dunia. Nah, di sini kita bisa lihat efek dominonya kan? Dari ide sederhana, ini milikku, lahirlah konsep-konsep baru yang rumitnya bukan main. Ada perkawinan, buat mastiin kepemilikan atas pasangan dan keturunan. Ada hukum waris, buat nerusin kepemilikan itu. Ada pemerintahan, buat ngatur dan ngelindungin semua kepemilikan. Dan ujung-ujungnya apa? Konflik abadi buat merebut kepemilikan orang lain. Jadi, inilah intinya. Ideologi kepemilikan ini udah jadi semacam DNA dari hampir semua hal yang kita kenal sekarang. Mulai dari sertifikat tanah rumah kita, sampai perang antar negara buat rebutan sumber daya alam. Inilah warisan pertama Mesopotamia, mesin penggerak peradaban sekaligus bahan bakar buat konflik yang gak pernah padam. Oke, kita lanjut ke pilar kedua, yang gak kalah mengubah permainan, yaitu gimana caranya orang Mesopotamia meresmikan agama dan menciptakan tuhan-tuhan yang sebenarnya cerminan dari diri mereka sendiri. Nah, ini pertama kalinya dalam sejarah, agama itu bukan lagi cuma soal spiritualitas pribadi. Agama dilembagakan, digabungin sama negara, dan jadi alat yang luar biasa ampuh buat melegitimasi kekuasaan dan ngontrol masyarakat. Cara kerjanya gini, konflik di bumi diproyeksikan ke langit. Jadi perang antar kota itu bukan lagi sekedar perebutan wilayah, tapi jadi pertarungan kosmik antara dewa pelindung mereka masing-masing. Ini ngasih pembenaran ilahi buat ambisi politik manusia. Sebuah konsep yang jujur aja masih relevan banget sampai sekarang kan? Nah, ini bagian yang paling gokil sih. Dewa-dewa Mesopotamia itu jauh banget dari kata sempurna. Mereka diciptakan dengan semua kelemahan manusia, mereka bisa marah, cemburu, gegabah, bahkan iseng. Dalam kisah banjir versi mereka, para dewa menenggelamkan seluruh umat manusia cuma gara-gara manusia terlalu berisik pas mereka lagi tidur. Gila kan? Terus kenapa bikin Tuhan yang kayak gitu? Ya karena Tuhan yang punya cacat itu lebih manusiawi, lebih gampang dipahami. Seorang raja jadi bisa bilang, kekuasaan gue ini kehendak dewa. Dan karena dewa-dewanya sendiri pelin-pelan, setiap keputusan raja, entah baik atau buruk, bisa diterima sebagai takdir ilahi. Ini cara yang jenius banget buat mengokohkan kekuasaan di zaman yang serba nggak pasti. Oke, sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Ini yang ngubah cara manusia mikir untuk selamanya. Obsesi orang Mesopotamia buat mencatat dan mendokumentasikan segalanya. 1 juta. Lebih. Bukan 100, bukan 1000,
Lebih dari 1 juta lempengan tanah liat bertuliskan paku kuno udah ditemuin. Ini bukan sekedar penemuan, ini bukti sebuah obsesi yang luar biasa. Dan inilah bagian yang paling manusiawi dari mereka. Nggak semua tulisan itu isinya epos kepahlawanan loh. Banyak banget di antaranya itu cuma catatan utang, resep bikin bir, atau bahkan keluhan sehari-hari. Bayangin aja jadi arkeolognya, udah berbulan-bulan menerjemahkan lempengan kuno, ternyata isinya cuma curhatan soal tetangga yang nyebelin. Ini nunjukin betapa tulisan udah meresap ke setiap inci kehidupan mereka. Jadi, kenapa sih mereka segitu terobsesinya? Ada 2 alasan utama. Pertama, praktis. Mereka hidup di lingkungan yang keras. Kalau mereka nemuin cara bikin irigasi yang berhasil, ya mereka tulis, biar generasi berikutnya nggak usah ngulang kesalahan yang sama. Kedua, spiritual. Kepercayaan mereka soal akhirat itu suram banget. Semua orang, baik atau jahat, bakal berakhir di tempat gelap dan makan debu. Jadi satu-satunya cara buat abadi adalah dengan membuat namamu dikenang selamanya, lewat tulisan. Dan inilah dampaknya yang benar-benar mengubah dunia. Untuk pertama kalinya, pengetahuan bisa diwariskan, diperbaiki, dan dibangun terus-menerus dari generasi ke generasi. Kita, manusia modern, itu sebenarnya nggak lebih pintar dari Aristoteles, tapi kita tahu lebih banyak karena kita berdiri di atas tumpukan pengetahuan ribuan tahun. Dan fondasi dari tumpukan itu diletakkan di Mesopotamia. Oke, sekarang kita gabungin semua ini. Kita tarik benang merahnya, balik lagi ke paradoks di awal tadi. Warisan Mesopotamia yang punya 2 sisi. Yang melahirkan kemakmuran, properti, dan kemajuan. Tapi sekaligus melahirkan konflik tanpa henti atas kepemilikan. Yang menciptakan tatanan sosial yang stabil dan rasa kebersamaan, tapi sekaligus jadi pembenaran untuk perang suci yang paling brutal. Yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan, hukum, dan sejarah. Tapi sekaligus jadi alat untuk menyebarkan propaganda dan kebohongan. Nah, inilah intinya. Setiap inovasi fundamental yang membangun dunia kita, ternyata dari awal udah punya benih-benih kehancurannya sendiri. Setiap karunia yang mereka wariskan juga merupakan senjata yang bisa menghancurkan kita semua. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Apakah takdir peradaban kita dengan segala kemajuan dan konfliknya sebenarnya udah tertulis sejak kelahirannya di antara 2 sungai itu ribuan tahun yang lalu? Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng.